Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Kita mengucap syukur pada kesempatan hari ini. Kita sudah mulai memasuki bulan Desember dan suasana Natal sudah boleh kita rasakan. Dan saat ini kita akan menghampiri tahta Tuhan. Kita akan menyembah Dia, kita akan memuji Dia. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita akan sama-sama satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari Minggu ini kami boleh kembali lagi beribadah kepadamu. Engkau mempersiapkan kami semua anak-anak-Mu supaya kami boleh mengalami lawatan-Mu. Kami boleh belajar untuk menyukakan hati Engkau, dan kami boleh lebih lagi Tuhan merasakan Tuhan kebaikan-Mu. Dan saat ini Tuhan, beracaralah di tengah-tengah kami, bertatalah di atas pujian penyembahan kami. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan, biar Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, hikmat kepada setiap kami. Satukan hati kami, baik para pelayan-pelayan-Mu, para umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu, dimanapun kami berada. Mari Tuhan, Kau satukan setiap kami, dan kami siap mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau nyembah Engkau. Kami mau ninggikan Engkau. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Inilah setiap kami berhimpun meninggikan Engkau, penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terima kasih. Engkau kami sembah, Engkau kami tinggikan saat ini. Glory, haleluya. Bernyanyilah kamu dan para malaikat, turut bernyanyi manusia.
sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Terima kasih, Kau Tuhan Juru Selamat kami, Kau penguasa tunggal kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami boleh merayakan kelahiran-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Amin. Kita akan lebih lagi menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan disukakan. Dan mari semuanya, kita yang ada di rumah, kita yang ada di Kerawang, yang ada di Bandung, yang ada di Bogor, mari kita sambut Sang Raja. Amen. Dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Amin. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji, 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 puji Hosana, puji, puji, puji Hosana, Hosana, mulia namanya. Puji, puji, puji Hosana, puji, puji, puji Hosana, Hosana, mulia namanya. Puji, puji, puji Hosana, puji, puji, puji Hosana, Hosana, mulia namanya. Puji, puji, puji Hosana,
Puji Hosana, Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, mulia nama Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur di tahun 2020 ini kita boleh tetap merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa di sepanjang kehidupan kita. Walaupun saat ini masih dalam masa belum kita ketahui virus corona kapan berlalu, tetapi satu hal yang pasti, Dia Immanuel, Allah selalu menyertai kita. Amin. Amin. Dan saat ini kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, Selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Kau pelindungku, amanku bersamamu Tuhan, amanku bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita.
kami. Kami aman bersama-Mu Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai kami. Kau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Tuhan serta kita. Terima kasih Bapa, Engkau Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Kami ada di dalam tangan-Mu, kami ada di dalam hati-Mu. Dan saat ini siapkan setiap kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Jamah lawat setiap kami dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, ini setiap kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Tuhan itu baik bagi saudara semuanya. Pada hari ini kita bisa berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan, anugerah Tuhan semata-mata. Ya, pemerintah Republik Indonesia sedang berjuang di bawah pimpinan Bapak Jokowi untuk mengatasi COVID-19 ini. Doakan beliau, doakan pemerintah kita untuk melaksanakan tugas. Terutama salah satu tujuannya adalah membagikan vaksin corona supaya rakyat Indonesia imunitasnya kuat menghadapi corona itu. Doakan saudara supaya itu berhasil dengan sukses. Kalau itu bisa dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia menjadi kuat terhadap virus itu, sehingga wabah itu pun menjadi lenyap adanya. Kita membuka firman Tuhan dengan tema ketaatan kepada Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Bunyinya sebagai berikut. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Ahab adalah raja Israel. Setelah Omri, raja Israel itu meninggal, maka Ahab tampil sebagai raja. Tetapi Ahab ini mempunyai kepercayaan tidak seperti Daud.
dia mulai terpengaruh. Ada dewa yang maha kuasa, namanya Baal. Dan dia mempelajarinya serta menyembah sujud kepada Baal. Kemudian dia kawin dengan seorang bernama Isabel. Dia anak dari Raja Sidon Baal. Itu tokoh dari penyembahan dewa Baal. Ketika Ahab kawin dengan Isabel, maka iman Ahab itu berubah, menyembah Yehova menjadi menyembah Baal. Perkawinan Ahab itu secara iman gagal. Banyak orang Kristen begitu, saudara. Kalau kawin dengan agama lain, ke bawah. Saya salut kepada anak-anak Tuhan ya, yang bisa membawa calon suami atau calon istri kepada iman kepada Yesus Kristus, baru kawin. Bapak Ahok, mantan gubernur DKI, itu pun begitu, saudara. Setelah cerai dengan istrinya karena masalah yang begitu berat, dia kawin lagi dengan perempuan agama Islam. Tetapi sebelum menikah dibina itu calon istrinya sampai menjadi orang Kristen. Harus begitu. Bukankah banyak anak-anak Tuhan membiarkan anaknya punya pacar agama lain dan ke bawah, hilang dari iman kepada Yesus. Itu Ahab, saudara. Ya, jadi Ahab itu berubah total menjadi penyembah dewa Baal. Dan mengajak umat Israel pun menyembah dewa Baal. Lalu mereka mengajarkan bahwa tanah Kanaan yang subur ini adalah karena Baal yang memberikan kesuburan. Hujan dan embun dari Baal katanya. Bukan dari Tuhan, bukan dari Yehova. Saudara kekasih. Kemudian Allah mengutus seorang bernama Elia. Elia artinya God is Jehovah. Allah adalah Yehova, bukan Baal. Dia tampil dengan kuasa Roh Kudus. Dan dia mengajar kepada umat Israel bahwa Allah yang Maha Kuasa itulah pencipta langit dan bumi, bukan Baal. Saudara, karena Ahab ini tetap keras kepala dan mengajarkan kepada bangsa Israel untuk menyembah dewa Baal, maka Elia berdoa, Tuhan, jangan kasih hujan supaya mereka tahu bahwa Baal tidak punya kuasa apa-apa. Tuhan kabulkan, saudara. Baik, aku tidak akan menurunkan hujan sesuai dengan doa Elia. Lalu Elia menegur Ahab. Dari teguran yang lemah lembut sampai kepada teguran yang paling keras. Inilah dia berkata, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali aku katakan. Berani Elia menegur raja yang berdosa.
Kita seringkali menegur teman yang bersalah, gak enak hati, takut dia marah. Jangankan begitu, mendengar khotbah yang isinya teguran saja banyak jemaat yang marah sama pendetanya. Eril Edwardson itu diundang khotbah di sebuah gereja di Norwegia. Pendetanya lagi keluar kota, dia khotbah dengan pimpinan Roh Kudus. Isi khotbah itu kok bisa mengupas dosa-dosa majelis. Setelah khotbah selesai, turun dari mimbar, ada seorang majelis itu pegang dia punya leher. Bapak, jangan menegur saya dong di depan jemaat. Saya mau bertobat kalau cara negurnya yang baik. Kok ditelanjangi saya di depan jemaat? Lah, saya nggak tahu. Saya diundang khotbah, pendetamu tidak kasih tahu apa-apa. Isi khotbahnya itu mengupas dosa-dosa. Marah majelis. Saudara, kalau saudara mendengar khotbah yang isinya menegur, ada yang marah, ada yang terima firman Tuhan lalu mengubah hidupnya. Nah, saudara kasih. Nah, mari kita belajar menerima firman Tuhan. Herodes Antipas zaman Tuhan Yesus itu pacaran sama iparnya, terus kawin. Coba saudara, kawin sama Herodias itu iparnya. Nggak ada tokoh-tokoh Yahudi yang berani tegur, takut. Yohanes tampil, Baginda, tidak halal mengambil istri Herodias, itu dosa. Ditegur saudara, ngamuk dia, marah. Lalu dipenjarakan Yohanes gara-gara negur itu. Saudara kekasih, ini Elia berani menegur Ahab atas dosa-dosanya. Tapi Ahab tidak bertobat. Saudara, kalau menerima teguran di mimbar, jangan ngambek, terima firman Tuhan dengan rendah hati. Kenapa? Supaya saudara diberkati Tuhan. Tapi kalau saudara ngamuk-ngamuk, kesinggung, ya sakit hati karena ditegur oleh firman Tuhan, wah, berkat Tuhan yang mau turun kepada saudara stop, nggak jadi saudara. Jadi saudara harus terima firman Tuhan. Ya saudara kekasih, jemaat di sini saya lihat disiplinnya cukup tinggi. Jadi kalau ada yang terlambat itu memang nggak sengaja terlambat karena ada kesulitan apapun, baik. Tapi lain kali saudara jangan terlambat ya. Jam 7 sudah ada di kursi ini duduk. Ya, saya sendiri bangun jam 4 loh saudara. Doa 1 jam, siap-siap kemudian berangkat. Sebelum jam 7 saya harus ada di gedung ini, sebab jam 7 ibadah dimulai. Dan saya harap jemaat pun datang, jangan terlambat. Saya percaya saudara yang terlambat hari ini tidak maksud jahat tapi baik. Mungkin saudara banyak ya halangan, rintangan. Enggak apa-apa, Tuhan mengampuni. Tuhan sayang sama saudara. Namun lain kali ya mulai minggu depan lah ya, saudara sebelum jam 7 sudah ada di sini. Ada amin? Ada amin? Kesinggung nggak? Oh, puji Tuhan. Ini
berjiwa besar namanya, ya. Orang yang gampang kesinggung itu jiwanya kerdil, saudara, ya. Terima kasih kepada Tuhan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang berbesar hati, ditegur, terima, diperbaiki, ya. Nah ini saudara, Elia kemudian disuruh oleh Tuhan, ya, pergi ke Sungai Kerit. Tadi sudah menegur Raja Ahab. Raja Ahab tidak berubah. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 3 dan 4 saya katakan sebagai anjuran dari Tuhan Yesus. Jaga dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Pergaulan kita di gereja Tuhan tidak selamanya lancar-lancar. Ada saudara kita yang bersalah, mungkin ngomongnya judes atau kesalahan-kesalahan yang lain. Itu tidak boleh dibiarkan. Jangan saudara sakit hati dipendam, jangan. Saudara harus dengan kasih sayang, ya, menegur dia dengan baik-baik. Jaga dirimu, kita harus menjaga diri kita. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampuni dia. Saudara-saudara kekasih, teman-teman kita mungkin kalau lagi mundur, saudara jangan membiarkan mereka mundur, nasihati, kenapa kamu kok jarang berbakti kepada Tuhan, jangan jarang kelihatan di gereja. Saudara tegur dengan baik-baik. Mungkin dia menyampaikan keluhan, ada kesulitan ini. Saudara harus tanggap, mendoakan dia, kesulitan apa dan sebagainya, supaya dia pun menjadi baik lagi. Nah ini firman Tuhan, kita harus saling tegur menegur kesalahan. Dalam rumah tangga pun kita harus saling tegur menegur. Kalau suami salah paham dengan istri, harus bicara dengan terbuka, dengan baik-baik, bereskan persoalan itu. Jangan dibiarkan berlarut-larut, dendam, diam, ya, mendiamkan dia lalu nggak ngomong, salah. Saudara harus bicara terus terang apa yang menjadi unek-unek saudara, bereskan masalah itu. Suami istri harus rukun-rukun, orang tua dan anak harus rukun-rukun, saling menegur, saling menasehati. Itu perintah Tuhan, supaya dalam rumah tangga saudara ada damai sejahtera. Juga urusan di gereja pun bisa saja terjadi benturan-benturan, salah paham satu sama lain. Saudara harus saling menegur dengan kasih sayang. Kalau dia menyesal, ampuni dia. Ya, kalau dia berkali-kali berbuat salah, lalu datang kepada saudara minta maaf, saudara harus memaafkan. Jangan bosan-bosan memberikan maaf. Nah, inilah perintah Tuhan. Setelah Elia selesai menegur Raja Ahab, Raja Ahab makin jengkel, makin marah, dan dia berupaya membunuh
Elia. Tuhan tahu semua tindakan Ahab. Jadi Tuhan berkata kepada Ahab ini, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Allah tahu bahwa Ahab ingin membunuh Elia, sebab pikirnya gara-gara Elia ini tidak turun hujan, ya terjadi panas di sana sini, ya akhirnya apa? Gandum-gandum gagal panen. Ini membuat Ahab marah terhadap Elia. Dia tidak mau koreksi dosa-dosanya, enggak mau. Dia lebih suka menyalahkan orang lain ketimbang koreksi diri sendiri. Allah tidak menyuruh malaikat maut menghadap Ahab seperti di Mesir, tidak. Kali ini Tuhan menyuruh Elia mengalah, menyingkir, bersembunyi, menjauhkan diri dari Ahab, pergi ke sungai Kerit. Sungai Kerit itu letaknya di sebelah timur sungai Yordan. Sungai ini airnya bening, dapat aliran dari pegunungan Hermon, jadi bening airnya. Dan tidak ada penduduk di situ, ya penduduk tidak ada yang mandi di situ, nggak ada, ya kosong, sepi di situ. Disitulah tempat Elia bersembunyi dari Raja Ahab. Itu perintah Tuhan. Dan heran saudara, dalam situasi begitu bagaimana makan minum pakaian dari Elia? Tuhan yang pelihara dia, Tuhan yang memberi makan. Tuhan menyuruh burung-burung gagak tiap pagi dan sore datang membawa roti dan daging untuk Elia. Nggak ada jemaat yang memberikan persembahan, apalagi situasi yang begitu gawat, nggak ada. Ya, nggak ada yang berani memberi apa-apa kepada Elia. Tempatnya juga terpencil, Elia sembunyi dari Ahab. Tetapi Tuhan memakai burung gagak memberi makan kepada Elia. Jadi Elia bisa makan dan minum dari sungai itu selama bersembunyi itu. Saudara, Tuhan itu Allah yang luar biasa. Kalau saudara sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, saudara akan menerima pertolongan yang ajaib. Pengalaman saya dulu waktu setelah saya keluar dari pekerjaan di pabrik karet, itu gajinya cukup tinggi saudara, lebih dari cukup untuk biaya hidup. Ketua Sinode kita Dr. H.L. Sendok menganjurkan supaya saya ini full time, meninggalkan pekerjaan dunia dan konsentrasi kepada pelayanan.
Saya bilang, waduh, jemaat kecil, kolektornya saja nggak seberapa, bayar per bulan juga nggak ada, bagaimana saya bisa hidup? Saudara kasih, nasihat beliau itu sebetulnya luar biasa. Jangan takut kamu, nanti COG bantu kamu biaya hidup. Saya pikir-pikir, wah kalau COG bantu saya dan saya harus bekerja lagi untuk COG, ya sama aja, nggak full time juga saya pikir. Jadi saya bergumul, berdoa kepada Tuhan, minta penyataan dari Allah. Tuhan mendesak saya meninggalkan pekerjaan dunia dalam kondisi di mana jemaat masih kecil, belum bisa memberi biaya hidup kepada gembalanya. Tapi karena Tuhan menyuruh saya lepaskan pekerjaan itu, biasa terima gaji, sekarang nggak terima gaji, dan harus hidup menurut ketidakmampuan jemaat. Tetapi saya bilang sama Tuhan, kalau terpaksa satu ketika saya tidak punya beras, Tuhan, saya akan puasa kepaksa. Saya bilang begitu. Saya tidak akan pernah minta kepada jemaat. Saya tidak pernah mengumumkan bahwa saya lagi butuh duit, tidak. Daripada saya mengumumkan saya lagi krisis, nggak punya duit, lebih baik saya nggak makan, Tuhan. Saya sampai berdoa begitu, saudara. Tapi Tuhan yang saya sembah itu ajaib, saudara. Luar biasa. Tuhan tidak menghendaki saya puasa kepaksa, enggak. Jemaat enggak mampu memberikan biaya hidup kepada gembalanya. Tuhan pakai orang luar yang saya tidak kenal. Tiba-tiba datang berkunjung, cari nama Henoh, ketemu lalu ngobrol. Dia membawa uang, sejumlah uang, dan memberikan kepada saya. Waduh, saudara, saya bertekuk lutut di kaki Tuhan mengucap syukur. Betul, hari-hari itu saya lagi butuh duit, jemaat tidak mampu memberikan apapun. Tapi orang luar yang saya tidak kenal bisa memberkati. Dan ini bukan sekali, dua kali, sering kali, saudara. Ada orang lain lagi datang, ada orang lain lagi datang, memberikan persembahan kepada saya, padahal saya nggak kenal dan saya nggak mengharapkan. Jadi selama itu hidup saya dicukupi oleh Tuhan dari tamu-tamu yang saya tidak kenal itu. Saya ingat Elia diberkati oleh burung gagak, roti dan daging. Luar biasa, saudara. Saya sampai bersaksi ada saudara kita dari luar kota yang selalu minta uang kepada saya. Akhirnya saya bilang, kamu jangan terlalu berharap sama manusia. Saya saksikan tentang hidup saya. Kamu jangan hanya minta. Ya, lagi-lagi minta. Kamu harus bergumul dalam doa, mohon sama Tuhan. Nanti Tuhan buka jalan. Apa yang kamu tidak sangka, Tuhan akan adakan hal itu. Kalau betul, saudara, dia lakukan. Dia bilang, dia berdoa lagi, berdoa. Heran katanya, Tuhan buka jalan baginya dan Tuhan memberkati hidupnya. Nah, begitulah. Kita jangan berharap sama manusia. Memang manusia bisa dipakai oleh Tuhan menyalurkan berkat. Tapi kita tidak berharap sama manusia. Saya belum pernah minta uang sama jemaat. 50 tahun lebih saya menggembalakan jemaat.
belum pernah saya minta uang untuk beli beras, belum pernah saya minta atau utang kepada jemaat untuk beli makanan dan sebagainya, enggak pernah. Saya bilang sama Tuhan, lebih besar puasa kepaksa daripada harus meminta kepada jemaat. Dan Tuhan memberikan berkat kepada saya dengan sangat limpah adanya. Begitu juga dengan Elia, saudara. Elia tidak ada satu jemaat pun yang memberi persembahan kepada dia, nggak ada yang memberi makan, nggak ada yang memberikan. Tapi Allah yang Maha Kuasa memakai burung gagak lagi yang dipakai, membawa roti dan daging, sehingga hidup Elia terpelihara oleh Tuhan, bukan oleh manusia, oleh Tuhan. Biarlah iman dari Elia ada dalam diri saudara semua. Saudara mau usaha apa, berjuang, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongannya, Dia akan membuka jalan bagi saudara semua. Ada amin? Ada amin? Sungguh Tuhan memberikan jalan. Di Bandung ada kesaksian pendeta jemaatnya itu suaminya meninggal. Dia seorang janda yang menanggung anaknya yang masih kuliah. Dia berdoa, Tuhan buka jalan. Akhirnya ibu ini belajar bikin nasi bungkus, dijual di sekolah, minta izin, dikasih. Awalnya hanya laku beberapa saja, tapi dia berdoa, akhirnya Tuhan memberkati. Dari 50 bungkus dia bisa menjual 300 bungkus. Dengan itu dia mendapatkan biaya untuk kuliah anak-anaknya sampai selesai semuanya. Ini karena Tuhan yang membuka jalan dan memberkatinya. Tuhan yang sama, Allah yang Maha Kuasa itu sanggup menolong saudara semua. Sungguh kebutuhan saudara apa, Dia tahu, Dia melihat. Jadi saudara harus bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tuhan itu baik adanya, ya. Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan tidak membiarkan saudara terlantar, enggak mungkin. Tuhan tidak membiarkan keluarga saudara, anak-anak saudara terlantar, enggak mungkin. Tuhan itu baik dan mau memberkati rumah tangga saudara. Saudara akan sanggup membiayai anak-anakmu sekolah, kuliah. Dia akan sanggup menolong dan memberkati saudara. Kalau engkau bergantung kepada Tuhan seperti Elia, Allah adalah Yehova, hanya Allah itu yang Maha Kuasa. Jangan ada Baal dalam diri saudara. Jangan ada jimat-jimat tertentu. Orang kasih jimat, saudara harus beli jimat, ini penting, bisa cari duit, itu bohong semuanya. Jangan datang ke dukun untuk menolong saudara, jangan. Itu kebencian Allah adanya. Saudara harus pusatkan hatimu hanya kepada Tuhan Allah kita. Menyembah Dia saja. Jangan ada ilah lain. Jangan ada yang percaya kepada orang-orang pintar dan sebagainya. Bebaskan dirimu. Jangan ada yang begitu. Minta kekayaan ke Gunung Kawi, minta kekayaan ke Tanjung Kait dan sebagainya. Jangan. Mari
pusatkan hati saudara kepada Tuhan. Dia sanggup memelihara hidupmu seperti Elia dipelihara oleh Tuhan adanya. Kita lihat di sini 1 Raja-Raja 17 ayat 6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ini Tuhan memeliharanya. Sementara orang Israel yang lain penyembah dewa Baal itu kelapakan, ya, kelaparan, ya, tapi Elia dipelihara oleh Tuhan adanya. Saudara-saudara kekasih, ini di Indonesia, di seluruh muka bumi dilanda pandemi COVID-19, banyak krisis ekonomi, banyak pengusaha-pengusaha bangkrut, banyak, saudara kasih. Tapi kalau saudara bergantung kepada Tuhan, di tengah-tengah pandemi sekalipun, Tuhan tetap berkuasa memberkati rumah tangga saudara. Ada amin? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia sanggup memberkati saudara. Dia sanggup membuka jalan. Usaha apa sekecil pun akan berhasil bersama dengan Tuhan. God is Jehovah. Allah itu Yehova, bukan ilah lain. Ya, Tuhan pasti memberkati saudara. Kebutuhan saudara apa? Tuhan tahu dan Tuhan mau memberkatinya. Saya alami hal itu. Dulu tahun berapa itu saudara, saya pelayanan di Kerawang naik bus. Dari Bogor ke Kerawang naik bus. Waktu itu harus ke Pulau Gadung dulu, ngetem di sana, nunggu lagi menuju ke Bekasi. Dari Bekasi sampai ke Karawang. Saya berdoa, Tuhan, saya butuh mobil. Tuhan, saya butuh mobil. Saya enggak umumkan kepada jemaat saya butuh mobil, enggak. Saya doa kepada Tuhan, minta mobil. Saya tidak minta kepada jemaat untuk kumpulin dana beli mobil, enggak. Saya punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang saya layani. Heran, 2 bulan kemudian Tuhan dengar, Tuhan buka jalan, Tuhan kasih dana secukupnya. Dengan dana itu saudara, saya interlokal ke gembala sidang saya di kota Tegal, dia punya mobil mau dijual. Saya telepon, ya mau dijual, berapa harganya? Ini sudah ditawar 800.000 waktu itulah saudara, uang waktu itu. Baik, saya tidak mau ngutang, saya tidak mau minta diskon, saya langsung oke, 800 saya akan bayar. Saya datang ke Tegal, saya bayar cash 800.000. Ya, saya bawa. Itu permulaan saya punya mobil, berkat dari Tuhan. Jadi Tuhan itu tahu kebutuhan kita, sungguh. Sejak itu saya ke Kerawang bisa naik mobil sampai hari ini. Saudara kekasih dalam Tuhan, Allah yang saudara sembah, Allah yang ajaib. Dia mengasihi umat manusia, mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa dunia, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan begitu sayang kepada kita, anaknya sendiri, ya, Allah kita Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu pengajaran dari Alkitab. Memang untuk menguraikan Allah Tritunggal itu
sulit, sukar. Billy Graham bilang kepada kita dalam bukunya, memang Allah Tritunggal itu tidak bisa diurai secara manusia. Tetapi kita harus percaya kesaksian Alkitab bahwa Allah kita Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata Billy Graham, nanti kalau kita sampai di sorga, baru kita jelas mau tanya kepada Tuhan apa itu Allah Tritunggal. Nah, kita yakin kalau Yesus sendiri mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa. Kata Paulus, apalagi kebutuhan kita sehari-hari Dia tahu dan Dia mau memberkati kita semuanya. Maka itu saudara kasih, memperingati Natal berarti kita memperingati kasih Allah kepada dunia ini. Tuhan pengasih dan penyayang. Berita Natal adalah berita kasih Allah kepada dunia ini. Saudara harus memiliki kasih seperti Allah memiliki kasih itu. Kita harus mengasihi, suami harus mengasihi istri, istri harus mengasihi suami, orang tua harus mengasihi anak, anak harus mengasihi orang tua. Jemaat sesama pelayan Tuhan harus saling mengasihi seperti Allah mengasihi kita, supaya ada damai di gereja Tuhan, damai di rumah tangga saudara adanya. Allah memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Kalau ada saudara yang ingin didoakan karena problem tertentu, angkat tangan masing-masing di tempat. Angkat tangan dengan iman, saya akan berdoa untuk saudara itu. Kebutuhan saudara apa? Tuhan mau jawab. Sakit penyakit pun Tuhan mau menyembuhkan saudara. Kita menyanyi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya Tuhan, Allahnya Nabi Elia, Allahnya hamba-Mu Elia, yang telah berbuat perkara ajaib, memelihara Elia di tengah-tengah ancaman Ahab. Tuhan, mari Tuhan, pada hari ini kami percaya Allah pengasih dan penyayang telah mengutus Yesus Kristus ke dunia ini untuk mengampuni dosa dunia. Banyak kesalahan kami, kekurangan kami, kelalaian kami, ampunilah kami semuanya. Ya Bapa, ciptakan kerukunan anak-anak-Mu di rumah tangga masing-masing. Ciptakan kerukunan di gereja Tuhan ini. Dan lihat kiranya tangan-tangan yang terangkat, mereka ada suatu kebutuhan tertentu. Tuhan, Engkau jamah mereka satu persatu. Dalam nama Yesus, sakit penyakit jadilah sembuh. Demikian juga berbagai problem kebutuhan mereka, kebutuhan dana, kebutuhan uang, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Dalam nama Yesus,
Tuhan adalah jawaban bagi mereka semuanya. Terima kasih ya Bapa, Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Natal yang akan datang, saudara jangan lupa membawa kupon tanda hadir ya. Sebab itu membuat saudara masuk ke gedung gereja ini. Jangan lupa membawa kupon yang saudara telah terima. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan begitu baik terhadap anak-anak-Mu. Jemaat-Mu telah berbakti kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Tidak sia-sia kehadiran mereka pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa semoga Tuhan memberkati mereka semua. Lindungi mereka ya Tuhan. Dan Tuhan telah berjanji membebaskan anak-anak-Mu dari sakit penyakit termasuk COVID-19 itu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati mereka yang telah membawa persembahan khusus, juga persepuluhan. Tuhan berkati mereka dengan ajaib. Terima kasih ya Bapa. Nama-Mu dipermuliakan selama-lamanya. Berkati kiranya kegiatan Natal di tempat ini, Tuhan pakai kami para pelayan-Mu menjadi saluran berkat. Haleluya. Biarlah sukacita dari surga memenuhi hati anak-anak-Mu semuanya. Tuhan memberkati kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Tuhan ajaib dalam segala perkara. Kami berdoa untuk negara kami, bangsa kami, pemerintah kami. Engkau pakai Bapak Presiden Jokowi yang sedang mengurus, ya Tuhan, vaksinasi. Kiranya Tuhan menolong itu semuanya. Terima kasih ya Bapa. Nama Allah dikuduskan dan dipermuliakan. Ciptakan kedamaian, kerukunan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia-Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pengumuman pada hari ini, gereja kita akan mengadakan malam Natal, Christmas Eve, 3 GBI, GBI Elohim Bogor, GBI Eklesia Karawang, dan GBI Eliakim Bandung, secara online melalui YouTube channel Elohim Unity pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 18. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua BPH GBI. Dan selanjutnya, saudara, untuk ibadah Natal di gereja, GBI Eklesia Karawang akan mengadakan ibadah Natal pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pukul 17 atau 5 sore. Dan ibadah Natal di gereja GBI Elohim Bogor akan diadakan pada tanggal 25 Desember, hari Jumat. Ibadah raya yang pertama pukul 7 pagi dan ibadah raya yang kedua pukul 10. Dan ibadah Natal online 3 GBI melalui YouTube channel Elohim Unity akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020 pada pukul 19. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat beribadah.